selamat datang kembali di podcastnya Meli Amelia. Semoga teman-teman hari ini kabarnya baik dan sehat selalu ya. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang hal yang sederhana tapi sering banget nih kita lupain atau kita abaikan. Kira-kira teman-teman udah tahu belum tema hari ini kita bakal bahas apa? Nah, bener banget teman-teman. Kita bakal bahas tentang sayur dan buah. Kira-kira kenapa ya dengan buah dan sayur itu? Sebelumnya, aku mau tanya nih sama kalian. Kalian hari ini udah makan sayur dan buah belum ya? Pasti jawabannya pada belum ya. Atau bahkan yang udah cuma porsinya sedikit paling. Kayak di nasi padang nih, sayurnya ini kan cuma ada di daun singkong aja ya yang porsinya sedikit itu. Terus juga kayak di bakso yang cuma ada irisan-irisan sawi hijaunya. Nah teman-teman, bukan cuma teman-teman aja loh, namun hampir seluruh penduduk Indonesia masih rendah untuk konsumsi sayur dan buah. Kira-kira kenapa ya masih rendah konsumsi sayur dan buah? Sebelumnya, teman-teman harus lihat poster aku ya di samping aku. Nah, di poster ini berisi tentang materi-materi yang bakal aku jelasin di podcast kali ini. Bisa teman-teman lihat ya. Nih, biar nggak cuma ngomong kosong aja. Sini aku bakal kasih data-datanya. Menurut Riskesdas 2018, sekitar 95,5% penduduk Indonesia masih kurang untuk konsumsi sayur dan buah. Artinya hanya 4-5% aja yang makan sayur sesuai anjuran gizi seimbang. Lalu, data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 bahkan datanya lebih kaget daripada yang barusan nih. 96,7% penduduk usia 5 tahun ke atas belum cukup makan sayur dan buah. Bahkan nih ya, yang sisanya sama sekali nggak makan sayur dan buah dalam seminggu itu. Waduh, parah banget nggak sih? Kalian termasuk itu juga atau enggak nih? Semoga bukan ya. Kalau di total nih, rata-rata konsumsi buah dan sayur orang Indonesia masih dikit banget nih dalam sehari. Padahal kan standar WHO itu jelas banget ya, kita butuh minimal 400 gram per hari. Artinya kita masih kurang banyak banget nih dalam konsumsi sayur dan buah. Bayangin nih ya, dari 100 orang yang kita temui di jalan, yang 96 orangnya itu masih kurang dalam konsumsi sayur dan buah. Sekarang coba kita bandingin nih sama negara-negara lain, gimana sih konsumsi sayur dan buahnya. Yuk kita lihat. Di Jepang, orang terbiasa makan sayur segar dalam porsi cukup di setiap makan. Mereka punya budaya makan seimbang, ada nasi, ikan, sup, plus sayuran rebus. Sedangkan di Eropa juga buah jadi makanan sehari-hari. Anak sekolah diberi bekalnya itu isinya itu sayur dan buah teman-teman. Terus yang terakhir nih, bahkan di beberapa negara tetangga ASEAN, konsumsi buah itu lebih tinggi dari kita loh teman-teman. Sementara kita masih sibuk dengan gorengan, instan, sama nasi plus lauk, tapi tanpa sayur teman-teman. Ini menunjukkan kalau bukan cuma masalahnya itu diakses aja, tapi di budaya dan kebiasaan kita. Sekarang kita bahas kenapa sih orang Indonesia tuh susah banget untuk konsumsi sayur dan buah. Sini aku bakal sebutin alasan-alasannya itu. Yang pertama, budaya makan nasi sebagai pusat. Nah, menurut orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi itu kayak belum makan. Sayur dan buah itu dianggap lengkap, bukan inti. Jadi porsinya itu bakal sedikit banget.
Terus yang kedua, lebih suka makanan-makanan praktis. Zaman sekarang kan orang sibuk, nah jadi pilih makanan-makanan yang cepat saji di luar-luaran. Kayak mie instan, gorengan, fast food. Iya sih rasanya enak dan lebih cepat kenyang. Sayur dan buah itu bakal kalah saing sama makanan cepat saji. Yang ketiga itu harganya dianggap mahal. Banyak nih orang mikir bahwa buah itu mahal harganya. Padahal kan ya bisa pilih buah-buah lokal kayak pisang, semangka, jambu, pepaya. Sebenarnya kan jauh lebih murah ya harganya daripada beli kopi kekinian. Jadi teman-teman nih, aku harap kalian mending beli buah aja loh daripada beli kopi-kopi di luar sana. Yang keempat, kurangnya edukasi sejak kecil. Anak-anak sering dipaksa untuk makan sayur dan buah, tapi tanpa diberitahu alasannya kenapa harus mengonsumsi itu. Jadi, akhirnya tuh anak-anak tumbuh besar dengan pikiran sayur dan buah itu nggak enak. Yang kelima, kurangnya promosi dan dukungan kebijakan. Pemerintah kan emang punya ya program kayak Germas, gerakan gitu atau isi piringku, tapi masih banyak orang yang belum paham, apalagi kan di daerah-daerah terpencil itu kan udah pasti nggak akan tahu tuh program-program pemerintah tersebut. Nah, terus apa akibatnya sih kalau kita terus-terusan untuk kurang konsumsi sayur dan buah? Yang pertama itu penyakit tidak menular meningkat. Data SKI 2023 menunjukkan kayak obesitas naik, diabetes naik, hipertensi naik, semuanya itu kan erat banget tuh kaitannya sama kita yang kurang konsumsi sayur dan buah. Terus yang kedua itu di masalah pencernaan. Serat dari sayur dan buah kan penting banget ya buat pencernaan. Semisalnya nih kita kurang konsumsi sayur dan buah kan bisa bikin sembelit, perut sakit, bahkan resiko kanker usus itu jadi lebih meningkat nih teman-teman. Yang ketiga itu imunitas melemah. Kayak vitamin C, vitamin A, asam folat kan penting banget buat daya tahan tubuh. Kalau kurangnya konsumsi mereka berdua itu tubuh jadi gampang sakit. Terus juga anak-anak butuh mikronutrien dari sayur dan buah. Kalau nggak terpenuhi bisa ganggu daya tahan tubuhnya, pola pikirnya, serta imunitas tubuh anak-anak tersebut. Jadi jangan kira makan sayur dan buah itu cuma urusan pribadi loh. Dampaknya itu bisa ke keluarga, masyarakat, bahkan urusannya tuh ke negara teman-teman. Sekarang kita lihat nih standar resminya tuh kayak apa. Nah, menurut WHO minimal 400 gram per hari. Yang artinya tuh kira-kira 4 sampai 5 porsi. 3 porsinya sayur dan 2 porsinya buah. Sedangkan di pedoman gizi seimbang Indonesia, setengah isi piring sebaiknya itu sayur dan buah. Tapi realitanya kita belum ada setengahnya loh konsumsi buah dan sayur. Artinya kita perlu ningkatin konsumsi hampir 2 kali lipat dari kebiasaan sekarang. Nah, kita bakal bahas nih solusi dan tipsnya gimana cara kita bisa bikin lebih banyak untuk konsumsi sayur dan buah. Sini aku sebutin ya. Yang pertama itu mulai dari langkah kecil. Jangan langsung ke target yang tinggi dulu nih. Mulai aja dulu dari 1 buah di pagi hari atau tambahin setengah porsi sayur di setiap kita makan. Terus yang kedua, gabungkan dengan makanan-makanan favorit. Suka mie ayam, tambahin sawinya lebih banyak, atau kayak suka soto, perbanyak toge dan kolnya. Jadi tanpa sadar porsi makan kita itu bertambah. Terus yang ketiga, pilih buah lokal dan musiman kayak yang tadi nih aku udah sebutin kayak pepaya, jambu, semangka. Kan semuanya murah dan gampang didapat. Gak perlu buah-buah impor loh teman-teman. Jadi kan cemilan sehat.
Biarkan bawa buah potong di tas, jadi kalau lapar di jalan kan tinggal konsumsi buah tersebut. Terakhir, kreatif di dapur. Buah jus, smoothies, salad buah, tumis sayur. Anak-anak tuh biasanya lebih suka makanan-makanan yang penampilannya lebih menarik. Jadi ibu-ibu harus buat makanan-makanan yang kayak penampilannya itu dimenarikin gitu, Ustaz. Jadi anak-anak tuh lebih suka atau lebih excited gitu untuk makan sayur dan buahnya. Nah, oke teman-teman, hari ini kita udah ngobrol banyak banget nih tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah. Faktanya kan ya, hampir penduduk Indonesia tuh masih kurang konsumsi sayur dan buah. Terus padahal kan standar WHO-nya itu butuh 400 gram per hari. Tapi kabar baiknya nih teman-teman, kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil. Kayak tambahin 1 porsi sayur, makan 1 buah tiap hari. Pilih cemilan sehat, kalau konsisten kan yang tadi langkah-langkah kecil tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk teman-teman, untuk diri kita juga. Ya, terima kasih teman-teman sudah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Semangat teman-teman. Bye-bye.